Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan berkat rahmatnya kepada kita semua, rezeki yang barokah melimpah kepada kita semua, keluarga kita, dan orang-orang tercinta kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Keluar dari underpass Trans itu guys, jam 6 kurang 10 menit kita berangkat. Seperti biasa ngetrip ke Wonogiri kota. Gunung Merbabu, Gunung Merapi terlihat jelas dari sini. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Januari 2026. Cuacanya sepertinya cukup cerah ini. Kemarin tidak hujan, tadi malam tidak hujan. Hari ini cerah, aspalnya kering. Bangjo Tugu Lilin, Pajang, lapangan Makam Haji kanan jalan guys. Sudah banyak masyarakat yang jogging, berolahraga di sekeliling lapangan. Langit di atas depan cerah, arah Sukoharjo, arah Klaten cerah. Sudah beberapa hari ini saya pakai narasi bahasa Inggris ya guys. Jadi saya ngomong bahasa Inggris karena dari dulu ketika saya naik motor itu selalu practicing ngomong dewe, omong-omong dewe. Kadang ngomong bahasa Inggris, kadang ngomong bahasa Jawa halus, karena saya juga belajar bahasa halus untuk acara apa itu, resepsi pernikahan dan sebagainya ya, MC Jawa, pasrah manten dan sebagainya, itu kita juga mendalami sehingga perlu praktek. Makanya saya sering praktek ngomong sendiri, termasuk juga bahasa Inggris. Dulu ketika masih berdinas di Wonogiri pinggir sana, Wonogiri Tenggara sana, saya juga sering ngomong sendiri, praktek sendiri ya. Ya kalau dulu memang belum ada ide untuk ngevlog ya, baru-baru ini saja, akhir 2025 ya, pertengahan 2025
kita mulai merekam perjalanan kita, ngevlog sambil ya ngomong apa saja yang bisa diomongkan, ya, sekedar memberikan informasi keadaan jalan, keadaan lalu lintas di sepanjang perjalanan. Karena kita berangkat pagi ya, jadi sehari ke depan dari pagi sampai sore perlu informasi tentang satu keadaan di sepanjang perjalanan Wonogiri kota sampai kota Solo dan sebaliknya. Tapi biasanya saya selalu ngevlog yang pagi ya guys, yang berangkat, karena ketika pagi itu kondisinya masih dingin, jadi kamera yang kita pakai tidak overheating atau panas. Karena kalau siang hari waktu kita pulang sekolah itu cuacanya kan panas-panas sih gitu, apalagi arah kita arah Ngulon ya, ngalor Ngulon, jadi pas menatap matahari, jadi ya jelas panas-panas sih karena menatap matahari ya. Menatap matahari otomatis kan panas nih awan ya. Nah kalau pagi, kalau pas berangkat sebetulnya juga menatap matahari ya, matahari pagi, tapi kan mataharinya belum tinggi ya, jadi suasananya masih sejuk. Apalagi kalau pas musim dingin ya, musim pas wawone bediding itu wadem ya. Begitu, jadi kenapa, alasannya kenapa yang direkam hanya berangkatnya saja. Jadi alasan logis, alasan alamiah. Kadang kalau pas pulang kondisinya redup, kita juga ngerekam ya, beberapa kali kita juga ngerekam ya, apa istilahnya sing populer ya, ngevlog waktu pulang sekolah itu. Pernah satu ketika merekam dari sekolahan sampai Selogiri, apa tuh, sebelum Nambangan itu terjadi hujan ya, karena dari sekolah kelihatannya redup, terus kita mulai merekam, sampai di Selogiri belum masuk muter aja sudah hujan. Jadi ya seperti itu ya, tergantung situasi, kondisi, dan toleransi pandangan jangkauan. Kalau disingkat si kontol panjang, situasi, kondisi, toleransi pandangan dan jangkauan. Ini ora porno ya, karena singkatan loh guys. Ya. Biasanya singkatannya kan hanya sikon ya. Situasi, kondisi, tambah pandangan dan jangkauan. Untuk hari ini tadi kita berangkat dari rumah jam 6 kurang 10 menit ya, standar ya. Harapannya kalau siang sedikit itu ya tidak terlalu sepi gitu ya. Kalau setengah 6 kita berangkat tuh jalannya sepi banget ya. Sepi banget tuh artinya ya orang kok terus sepi nyenyet, itu enggak. Sepi banget tuh artinya ya sedikit yang bisa
kita kontenkan gitu. Nah kalau agak siang sedikit kan lalu lintas sudah agak rame gitu. Jadi ada yang kita kontenkan ya. Ada lady bikernya, ada sporty bikesnya, ada big truck, ada big bus dan sebagainya. Kalau big truck, big bus kalau pagi justru banyak ya guys. Ya. Alright, green light in Pandowo Crossroad, Pandowo Statue, Cherry Tigo Cross, electric car, electric vehicle atau EV. Pelan-pelan ya, kita salip kiri aja. Kemarin juga di Pandowo Limo itu kita nyarip seri yang kayak Rubicon itu, apa ya namanya itu, serinya apa ya? Kebetulan waktu itu yang nyopir agak gas-gasan gitu ya, agak belok-beloknya agak ekstrim. Terus kita buntuti di belakang, kita masukin konten, kita bikin shot. Nggak apa-apa sih, cuman kita maksudnya nggak maksud apa-apa sih, kita cuman mengagumi kendaraannya yang bagus ya, karena baru punya sesuatu yang bagus yang perlu didokumentasikan. Kalau masih baru sangar ya, warnanya hitam kelam itu cakep. Terus bodinya kotak kayak Rubicon itu keren, maco itu, kelihatan maskulin. Kalau yang barusan itu cenderungnya ke SUV ya, SUV yang bukan sporty ya, yang spesial. Nissan X-Trail, wah ini sangat populer, sangat maco di zamannya. Ketika Nissan X-Trail keluar pertama kali itu saya masih ingat itu, luar biasa, sangat dipuji-puji oleh masyarakat ya. Apalagi yang 4x4 ya. Tapi yang namanya alat transportasi ya, termasuk mobil motor itu, ketika muncul pertama kali sesuatu yang menarik masyarakat tuh ya viral, jadi spot apa namanya, jadi trending. Untuk Nissan X-Trail ya sekarang masih banyak ya, di jalanan, walaupun tidak begitu masif ya. Dia ngambil kiri mau berhenti apa ya, ya sengaja ngambil kiri dia. Tuh, ngambil kanan lagi, oh mau belok ke pom bensin Bularejo. Seperti Nissan yang seri apa itu, Grand Livina itu, begitu muncul pertama kali ya, luar biasa itu.
sangat viral. Karena viralnya tuh karena apa? Karena bisa mendobrak dominasi Avanza Xenia. Jadi begitu Grand Livina keluar awal itu luar biasa, tanggapan masyarakatnya sangat luar biasa. Karena bisa mendominasi mendobrak dominasi Avanza dan Xenia pada waktu itu yang sangat dominan menguasai pasar MPV. MPV itu multi purpose vehicle ya, kayak MPV itu ya pokoknya bisa dipakai keluarga, bisa dipakai pribadi, namanya aja multi purpose, berbagai macam tujuan. Waktu itu kan Avanza Xenia yang model baru pertama kali keluar itu sudah booming, sudah viral ya. Yang 1300 cc dan yang 1500 juga ada beberapa ya, tapi yang digemari masyarakat kan yang 1300 cc ya. Karena ekonomis ya, faktor ekonomisnya ya. Dengan bodi yang sama, dengan mesin yang sama, cuman kapasitas mesinnya 1300. Kemudian mungkin karena banyak request dari masyarakat, ada yang dibuat 1500 cc. Nah, Nissan Livina muncul dengan kapasitas 1500 cc, kemudian bisa masuk di hati masyarakat. Banyak penggemar masyarakat cocok dengan modelnya ya. Apalagi ada plus-plusnya ya untuk Nissan Livina ketika itu pada zamannya baru keluar. Plus-plusnya itu Nissan Livina itu modelnya kayak sedan, jadi ground clearnya agak rendah, kemudian depannya agak rendah, jadi seperti sedan gitu ya, sehingga kalau untuk kecepatan tinggi antep, mobilnya juga antep ya. Kalau dipakai di jalan tol tuh enak karena antep itu tadi ya, dan ground clearnya agak rendah, jadi hambatan anginnya, terpaan anginnya tidak sebesar Avanza ya. Ya kalau dilihat dari kelemahannya ya memang beda ya. Avanza itu kan penggerak belakang, sementara Livina itu kan penggerak depan ya. Jadi sudah menjadi rahasia umum kalau penggerak depan itu agak lemah di tanjakan. Nah, kalau di penggerak belakang itu lebih strong ya, lebih tangguh di medan off-road, tanjakan yang ekstrim gitu. Ya itu kalau benar-benar ekstrim ya, artinya misalkan AC semua, kemudian penumpangnya full 6 orang atau 7 orang ya, itu umpama sama-sama ditanjakan ya menang penggerak belakangnya. Tapi kalau skill drivernya mumpuni ya, penggerak depan pun tidak kalah jauh sih ya. Buktinya saya pakai Grand Livina lama ya,
tahun 2013 kemarin saya pakai nanjak di puncak Paralayang Kemuning juga oke-oke aja dengan 6 orang penumpang ya. Jadi yang penting kondisi unitnya ya, kalau unitnya itu sehat saya pikir oke-oke saja ya, sama kelincahan main drivernya. Yang paling ketara itu memang kalau telat di tengah-tengah ya. Kalau telat di tengah-tengah itu sangat riskan kalau penggerak depan itu. Misalnya nanjak ora kuat, kemudian di tengah-tengah mandek langsung oper gigi satu, itu agak riskan. Letoy sekali ngangkatnya ya. Agak mending kalau penggerak belakang. Kalau penggerak belakang itu agak roso itu ya. Ya selain faktor mesin juga faktor faktor teknis ya. Yang namanya mobil misal sama-sama diisi 6 gitu ya. Untuk mobil yang berpenggerak belakang itu kan beban beratnya tumpuan beban beratnya kan otomatis tetap belakang ya. Artinya roda belakang yang memikul berat atau memikul beban yang tinggi, sehingga ketika ditanjakan yang ditarik itu roda belakang kan nempel ke aspalnya kuat, sehingga bisa gesekan roda ke aspal kan kuat, mencengkeramnya kan kuat karena bebannya berat. Nah, sementara kalau pas nanjak itu roda depan atau bagian depan mobil itu kan mengambang mestinya ya, mengambang kan. Nah, kalau dalam kondisi mobil mengambang seperti itu agak terangkat sedikit gitu maksudnya ya. Nah, kalau penggerak depan kan yang muter roda depan otomatis kan muser ya kan, hanya berputar, sementara cengkeraman ke aspalnya sangat rendah atau sangat minim, sehingga ya berprospek untuk muter tok, gigitannya ke aspal sangat minim. Nah, makanya untuk penggerak depan kan letoynya di situ, cengkeraman ke aspalnya sangat minim sehingga roda muter tidak menggigit ke aspal secara maksimal. Beda kan kalau dengan yang beda dengan yang penggerak di belakang, karena tumpuan beratnya di belakang sehingga roda tertekan menggigit aspal dengan bagus. Begitu ditarik oleh mesin ya oke, nyantol kan, berarti gigitannya sangat bagus. Ya itu menurut saya ya, menurut analisa saya, bukan ahlinya.
analisa awam dari saya. Pertigaan Songgorumbi, ada truk yang mau belok. Masuk wilayah muter ini guys, kiri jalan kantor kecamatan Muter. Di atas bukit, depan atas agak abu-abu, agak kabut tipis-tipis. Sudah crowded ini di Muter. Densus yang pinggir terus. Densus, Pak Densus. Masjid besar Muter kanan. Masuk pasar Muter. Deep truck, black exhaust. Lady Gate. Di depan itu ada Sugeng Rahayu, ketemu di depan kantor Bupit, kantor Balai Desa Bupit. Masuk perbatasan Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri. Jembatan Muter, masuk wilayah Sendang Ijo ini.
wilayah Mbak Desi, perempatan belok kiri. Francisca Desi Indriani, Bu Guru mapel agama Islam, namanya Francisca. Rapopo ya, kayak pepatah. Apa arti sebuah nama? Artinya ya banyak, bahkan berarti. Kalau orang Jawa biasanya nama itu ya diambil dari di otak-atik, disesuaikan dengan arti katanya sama harapan orang Jawa. Lady Lexi wearing a white shirt, black jacket, black helmet, and then gray bike, green, what is it? Green skirt. Oh, adik-adik OSIS ini. Adik-adik OSIS, seragamnya roknya hijau putih, kalau kerudungnya putih tapi ada garis hijaunya. Oh, mungkin farmasi ya, mungkin adik-adik farmasi ini, sekolah farmasi mungkin loh ya. Oh, belok kiri di terminal bis, belok kiri masuk ke Gunung Wijil. Ayo bos, Trans Jateng mesti mandek. Jalan tolnya Wonogiri Kaliancar bening pagi ini. Sebelah kanan sawahnya wis tandur, wis hijau. Sebelah kiri juga sawahnya wayah matun. Di atas bukit sebelah kanan clear, tidak mendung, cuman kabut tipis-tipis. Yo wis rata iki guys, iki tandure wayah matun ya, wis rata ya. Semua sudah menghijau. Mana hadap, wah kaya mengenal mana hadap ya. Apa ini? H8591 EK mana hadap. Wah, sayur guys, muatan sayur. Baca kata-kata mana hadap kelingan komunitas bulu tangkis Didi Hermawan, mantan anggota DPRD Kota Solo ya. Punya komunitas badminton namanya Mana Hadap, PB Mana Hadap. Bangjo Tugu Adipura, lurus ke Alas Ketu, ke Wonogiri Ngetan.
arah kanan masuk kota. Belok kanan ini masuk kota, kemudian dari tengah kota kalau belok kiri itu ke timur, ke arah Wonogiri Timur. Kalau lurus kota berarti ke Wonogiri Selatan. Wonogiri Selatan itu ada Romoko, Wuryantoro dulu. Setelah Wonogiri Kota ada Wuryantoro, terus Romoko, terus Praji Mantoro, terus Paranggupito Rodok Ngetan. Praji Rodok Ngetan ya ada Paranggupito, ada Giri Tontro, Giri Woyo, terus Ngalor, ada Giri Woyo Ngalor, ada Batu Retno, ada Tirtomoyo, Muntoro Nadi. Ya, kalau Batu Retno Ngetan ada Batu Warno, Karang Tengah, Ismantoro. Nah, itu bagian tenggara, itu Wonogiri Tenggara. Siapa ya Bang? Pak Cep ya? Pak Cep apa ya? Kalau lihat drivernya seperti Pak Cep tuh. Mobilnya apa ya tadi? Kijang Kapsul. Oh iya, Kijang Kapsul. Warnanya apa tadi? Warnanya coklat, bukan coklat. Apa jenengnya? Coklat muda itu apa artinya? Warna pastel loh. Light gold, bright gold. Nah iya, bright gold itu apa jenis? Ada istilahnya. Waduh, lagi barabang guys. Nonton keramaian konten we. Wah, ini ramenya perempatan konten kalau pagi hari guys. Kita ambilkan gambar sebelah sini guys. Kita rame nih perempatan konten. Nah,
kita geser ke depan karena mau ambil lurus. Perempatan statistik. Gudang seng. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa support terus Trisno Solo. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan, ada kata-kata yang tidak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35 past 6. Alhamdulillah. Alright guys, see you next time. Bye bye.